Apa ya yang membuat Pak Ganjar ini kok elektabilitasnya selalu positif dan cenderung naik terus? Ya tentu saja elektabilitas naik sangat dipengaruhi oleh apa yang telah dikerjakan. Impresinya begitu dalam sehingga orang percaya bahwa Pak Ganjar adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Halo, jumpa lagi di Open Your Mind. Nah, kali ini kita mau membahas hasil survei. Ya, tanggal 30 September yang lalu, Indikator Politik Indonesia kembali mengeluarkan hasil survei terbaru. Ya, survei 3 nama, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tentunya. Dan seperti yang kita duga, tren positif kembali ya dialami oleh Ganjar Pranowo. Terbukti dengan naik elektabilitas beliau menjadi 37,4%. Nah, sementara Prabowo mengalami penurunan menjadi 33% dan Anies 21,5%. Nah, kira-kira apa ya yang membuat Pak Ganjar ini kok elektabilitasnya selalu positif dan cenderung naik terus? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sepertinya masyarakat sudah semakin paham, semakin mengerti dan semakin bisa melihat dengan jelas kualitas dan rekam jejak Pak Ganjar. Ya tentu saja elektabilitas naik sangat dipengaruhi oleh apa yang telah dikerjakan. Apa yang dikerjakan Pak Ganjar selama menjadi gubernur di Jawa Tengah ini tentu saja memberikan kesan yang sangat positif. Impresinya begitu dalam sehingga orang percaya bahwa Pak Ganjar adalah sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia. Lalu yang kedua, masyarakat sangat mengenal Pak Ganjar sebagai orang yang punya komunikasi yang bagus, sangat membumi. Bahkan di Jawa Tengah itu Pak Ganjar cenderung akrab dengan emak-emak, dengan ibu-ibu. Karena para ibu ini merasa dekat dan bisa curhat apa aja. Nah, komunikasi yang membumi inilah yang akhirnya membuat bahkan kaum milenial pun merasa dekat. Di samping itu, masyarakat juga paham bahwa Ganjar sangat energik dan bisa menangani semua tantangan dan krisis. Ya terbukti pada saat pandemi terjadi, Jawa Tengah bisa stabil secara ekonomi. Nah, bicara soal kaum muda, ada satu strategi yang menurut saya sangat menarik yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo, yaitu yang namanya nanostrategi. Nah, nanostrategi ini adalah pendekatan kepada kaum muda Gen Z ini melalui komunitas yang nantinya akan memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan-permasalahan kaum muda. Lalu apa saja sih yang dilakukan Pak Ganjar terhadap kaum muda ini dengan nanostrateginya ini? Yang pertama, Pak Ganjar melakukan pendekatan secara personal. Pak Ganjar mencoba mengerti dan masuk ke dalam lingkungan anak muda untuk bisa memahami permasalahan dan akar masalahnya. Ya seperti yang kita tahu, anak muda banyak sekali mengalami kegelisahan tentang masa depan. Pekerjaan, lingkungan, ya pendidikan tentunya. Dan inilah yang menjadi concern Pak Ganjar. Gimana caranya anak muda pun bisa punya akses untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Maka dibuatlah berbagai macam komunikasi yang dilakukan oleh Pak Ganjar melalui media sosial misalnya, lalu melalui pertemuan-pertemuan secara langsung ke dalam komunitas-komunitas pemuda. Dan ini sangat membuat anak muda ini merasa diperhatikan dan merasa di dalam tanda kutip dianggap. Dan inilah yang semakin membuat elektabilitas Pak Ganjar ini semakin membaik. Kalau Pak Prabowo ini kan cenderung menurun ya. Nah kira-kira apa ya yang kok bisa membuat menurun? Padahal kalau kita lihat ya tidak kurang promosi yang dilakukan dan kegiatan yang dilakukan. Kalau menurut saya semuanya masih dalam faktor yang sama sih. Seperti rekam jejak misalnya. Ya masyarakat tentu tidak bisa lupa semudah itu saja dengan apa yang terjadi di masa lalu. Lalu yang kedua soal citra. Meskipun Pak Prabowo sekarang ini mencoba menciptakan diri sebagai pendukung pemerintah, tapi masyarakat juga belum lupa betapa vokalnya Pak Prabowo pada saat menjadi oposisi dulu. Dan sepertinya justru peralihan citra ini kontraproduktif. Justru malah membuat masyarakat semakin tidak percaya. Lalu yang berikutnya banyak faktor lain ya seperti faktor ya fisik dan psikologis. Orang melihat Pak Ganjar begitu energik, begitu punya fisik yang bagus, bisa lari maraton, bisa naik sepeda. Sementara ya kondisi Pak Prabowo seperti itu. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa fisik pasti akan berpengaruh ya terhadap kinerja
Dan apalagi kalau ini sampai berlangsung 5 tahun ke depan. Belum lagi masalah psikologis. Yang berikutnya yang menurut saya menjadi kontraproduktif adalah janji-janji itu. Ya, janji-janji yang terlalu manis. Ya, soal memberi makan anak sekolah lah, memberi susu ibu hamil dan sebagainya. Yang menurut saya justru malah membuat masyarakat semakin tidak percaya. Ya, menaikkan gaji guru. Kita bisa lihat perbedaan Pak Ganjar dan Pak Prabowo dalam merespon masalah pendidikan misalnya. Ketika membicarakan soal guru, Pak Prabowo lewat Pak Hasim itu mengatakan bahwa gaji guru akan dinaikkan 2 juta, baik itu PNS maupun honorer. Tapi Pak Ganjar pemetaannya jauh lebih jelas bahwa gaji guru akan dinaikkan bertahap. Ya, bertahap sampai akhirnya diharapkan bisa mencukupi kehidupannya, bahkan kalau bisa sampai 30 juta. Nah, lalu soal metode pendidikan, saya ingat nih ada satu cuplikan di mana Mas Anies mengatakan bahwa yang paling penting guru harus di-upgrade, bukan kurikulumnya yang digonta-ganti. Utama memajukan pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru. Nah, menurut saya ini sih kurang tepat ya. Karena kalau misalnya seseorang menjadi guru di usia 30 tahun atau 28 tahun, lalu pensiun di usia 55 tahun, artinya ada 27 tahun, 27 angkatan guru setiap tahun yang lahir. Nah, bagaimana mungkin ya guru yang berusia di atas 40 tahun atau yang sudah lama bekerja dipaksa mengupgrade dirinya dengan kondisi sekarang, ya, di tengah kesibukannya bekerja dan segala macam hal yang berurusan dengan pendidikan, belum lagi masalah rumah tangganya. Ini tentunya akan sangat bernuansa tidak adil. Ya, mungkin tidak masalah bagi guru-guru muda yang di perkotaan. Lalu bagaimana dengan di desa? Maka sebenarnya kurikulum merdeka adalah salah satu jalan yang paling baik. Karena kenapa jadi kesannya gonta-ganti? Sebenarnya yang memang harus diperbaiki adalah caranya. Kita mencari cara yang paling tepat untuk menstimulan pendidikan Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih progresif, dan tentunya lebih mandiri. Inilah yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar ke depan. Soal milenial, soal pendidikan, soal lingkungan hidup pun semuanya akan diperhatikan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi saya rasa survei ini ya tidak mengagetkan kita. Karena memang apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi yang kita lihat selama ini di media sosial dan sebagainya, memang sangat kelihatan perbedaannya. Bagaimana ketiga baca pres ini merespon setiap masalah yang terjadi. Kita bisa lihat bagaimana Pak Ganjar begitu sangat rinci, ya sangat detail, baik secara data maupun secara programnya, semuanya terlihat jelas dan menyentuh ke akar permasalahan. Tidak berada di ruang abu-abu, tidak berada di awang-awang, apalagi cuma hanya sekedar menjanjikan janji manis. Salam and open your mind.